Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya, 70-an kota lebih, ya? 70-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung, Biayanya. mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota, sebagian adalah kita sendiri. Kalau dari Nasdem sih bilang itu pesawat charteran dan biasa buat hemat waktu katanya. Lalu ada netizen yang tahu kalau pesawat jet itu katanya adalah milik Raja Minyak Riza Khalid waktu masih ada Petra dulu sebelum dibubarin Pak Jokowi. Itu ada namanya Riza Khalid, katanya pesawat dia. Nggak tahu saya benar atau enggak. Tapi kalau pesawat jet itu benar miliknya Riza Khalid, masuk akal sih. Karena memang Riza Khalid ini ya memang kaya raya, punya pesawat jet katanya dan ada di Nasdem. Jadi masuk akal. Blak-blakan, Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif, mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Maka calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bukan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Ia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Pun tak ketinggalan, para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini katanya menambahkan, terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Master dan dokter jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini, dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Diketahui Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pejabat Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya, bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi, bahkan sampai bikin acara jalan sehat door prize-nya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi, ketika Anies menyebutkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik. Teriak anti oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar secara blak-blakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun, cadangan gas mereka kering, dan mereka bergantung pada para bohir.
Denny pun juga mengungkap, para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut. Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies terlalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%, jadi turun sekitar 5%. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor 2 di atas Prabowo. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Terus nyungsep, makin gak ketolong lagi elektabilitas Anies, survei SMRC melemah. Anies auto gagal nyapres, Paloh makin pusing. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Surya Paloh dan oligarki pendukung Anies dinilai akan pusing 7 keliling. Hal ini karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok, bahkan dipastikan gagal maju sebagai capres. Di antara ketiga nama kandidat kuat capres saat ini, elektabilitas Anies Baswedan disebut menempati urutan terendah di kalangan pemilih kritis dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo sebesar 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, sedangkan Anies Baswedan hanya di angka 19,2%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang, selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari 2 kali margin of error, yakni 3,3% atau selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya. Lebih jauh, Denny menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin melemah. Sementara Ganjar dan Prabowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang. Denny menjelaskan bahwa pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau selpon sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial politik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan mencapai 80%. Jadi kemungkinan besar Anies akan kalah telak sebagai capres. Dan yang paling parah, Anies bisa jadi akan gagal ikut kontestasi pemilu 2024 nanti. Kalau ini terjadi, Surya Paloh dan oligarki pendukung Anies akan pusing 7 keliling. Sedangkan gagal tiket capres Anies ini dilakukan berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dan saat ini 2 partai pengusung Anies yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem tengah berurusan dengan urusan hukum. Partai Demokrat sendiri sedang berurusan dengan Partai Demokrat versi Muldoko yang mengajukan 4 bukti baru ke Mahkamah Agung agar kepengurusannya disahkan. Jika Partai Demokrat versi Muldoko yang disahkan, maka kemungkinan besar Partai Demokrat versi Muldoko tidak akan mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Berganti pimpinan yang sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden yang diajukan.
Sedangkan Partai Nasdem tidak bisa lari dari kasus hukum yang menimpa petinggi Partai Nasdem, yakni Johnny G. Plate, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 8 triliun rupiah. Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsirkan peristiwa ini juga sebagai bagian dari tekanan politik. Dan jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket calon presiden untuk Anies gagal didapat pada pemilu 2024. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, Koalisi Perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden. Dan otomatis, Anies akan gagal nyapres. Ya, meskipun kemana-mana Anies mengklaim dirinya telah berhasil melakukan kerja ini kerja itu, apapun caranya berbohong, Anies terus ngegas. Namun sayangnya rakyat Indonesia sudah tahu betul siapa sosok Anies ini. Jakarta sudah jadi bukti kebobrokan Anies, maka jangan sampai seluruh Indonesia menjadi lebih terpuruk. Maka dari itu, hanya rakyat Indonesia yang bisa menghukum Anies. Banyak yang berharap Anies benar-benar anjlok, biarkan dia menjadi presiden di Petamburan. Karena di sanalah para pendukungnya yang begitu antusias, tetapi bagi rakyat Indonesia tidak ingin terjadi proyek-proyek mangkrak yang lebih sadis lagi. Jadi, bagaimana menurut Anda?